Oke, sekarang kita mau ngebahas soal nomor 3 tentang algoritma banker. Nah, di sini kita anggap yang available ini yang atas itu sebagai bank, kita analogikan sebagai bank, biar gampang, lebih mudah dipahami gitu. Nah, ini dan kotak yang bawahnya itu, yang dikotakin kita anggap sebagai customer. Terus di sampingnya itu dikasih tambahan, ini ya sebenarnya dikasih tambahan tabel, dia itu yang bagian B, yang matrix need. Itu yang bakalan nanti kita hitung buat melihat apakah sistem ini tuh aman atau tidak gitu ya, amannya atau tidaknya sistem ini. Nah, sekarang itu kita mau ngitung satu-satu proses yang pertama, maksudnya iterasi yang pertama, kita mau ngeeksekusi yang mana gitu. Ceritanya kayak kan ini customer. Nah, si matrix need ini tuh kayak mereka customer itu butuh uang dari bank. Nah, sedangkan bank itu punya resource atau punya sumber daya segini, 6, 3, 5, 4. Jadi ABC ini resource-nya gitu. Nah, P0, P1, P2 tuh keterurutan kayak customer-nya lah punya kebutuhan sekian, sekian, sekian. Nah, untuk yang pertama mana dulu nih yang harus kita selesaikan dari si masalah customer ini. Nah, kan di sini resource-nya tuh ada 6, 3, 5, 4. Gak mungkin kan kalau misalkan kita yang pertama kali diproses itu yang punyanya si P0, proses 0 atau customer ke 0. Karena dia di sini A aja, di sini adanya 6 tapi di sini 7. Berarti kan yang memungkinkan itu kan cuman ada ini ya. Cuman ada yang kedua. Berarti yang boleh itu yang ini, yang baris pertama ini. Ini nggak bisa. Ini bisa. Nah, terus yang ini yang P2 nggak bisa ya karena dia butuhnya yang di bagian resource B-nya 4 sedangkan yang ada cuma 3 gitu. Terus yang P3 dia bisa. Terus P4 juga dia bisa. P5 dia nggak bisa. Nah, dari sini kita tahu gitu, kita bisa milih. Bisa yang P1 berarti ini available, P3 available sama P4 juga available gitu. Nah, mana yang harus dipilih bebas. Misalnya kita pilih P1 dulu gitu yang mau kita hitung ya. P1. P1 itu sebagai yang pertama kali dieksekusi. Kita kurangin dulu. Kan bank punya resource 54 dikurangin kebutuhannya 2, 1, 2, 2. 6 kurangin 2, 4, 2, 3, 2. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kita udah dapet ya. Jadi si bank uangnya tinggal segini. 4, 2, 3, 2. Nah, udah gitu. Ini belum beres. Kita tambahin si 4, 2, 3, 2 ini sama maksimum demand-nya yang dimiliki sama si customer. Jadi ketika minjem, demand-nya itu harus dikasih ke si bank semuanya. Jadi yang punyanya yang si P1 itu 2, 2, 3, 3. Ini dijumlah jadi 6, 4, 5, 6, 2, 5. Nah, jadi segini ya hasil akhirnya. Dan ini tuh akan mereplace si nilai yang available dari si banknya. Nah, jadi bukan lagi yang ini ya. Kita coret. Nah, karena ini P1 bisa diselesaikan, kita coret juga. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang keduanya. Buat eksekusi yang kedua gitu ya. Nah, ini kalau yang kedua kan 6, 4, 6, 5. Yang PO1 tetap belum bisa ya.
Terus P1 udah beres. Terus P2 P2 itu ini bisa available. Terus P3 juga available. P4 available. P5 juga sama. Ini tinggal pilih mau eksekusi yang mana. Misalkan kita eksekusi yang P2 gitu ya. Kalau teman-teman mau beda urutannya nggak masalah. Ini keterurutan saya gitu. Yang penting kita buktiin bahwa ini, pokoknya buktiin aja, dicobain semuanya gitu. Bahwa dia tuh tidak deadlock, aman. 6465 dikurangin P2 3 4 4 2 3 0 2 3. Nah, terus kemudian si 3023 ditambah ini ditambah si 7544. Nah, jadi 10 5 6 7. 10 5 6 7. Ini yang bakalan jadi resource banknya yang selanjutnya. Ini udah ada tanda coret. Oke, gitulah. Terus kita coret lagi si yang P2 nya karena udah beres gitu ya, udah berhasil. Gak minus nggak apa. Nah, sekarang kita masuk ke untuk proses yang ketiga tuh, yang mau kita proses tuh kira-kira proses atau customer yang mana. Nah, di sini udah bisa ya proses P0. Belum bisa karena B-nya itu dia 5, sedangkan kita udah bisa. Oke. Ini udah dieksekusi. Terus ini pasti bisa, ini pasti bisa. Kayaknya ke bawahnya bakalan pasti bisa, kayak ini aman. Nah, jadi 10 ini diproses lagi. Artinya jumlah